Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Dayanti dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibaratkan penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat massa media atau media lainnya seperti penyuluhan pendidikan dan lain-lain. C. Berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus mengenai korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan menyediakan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Nah, salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut untuk dipermudah atau disederhanakan, misalnya via telepon, surat, atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus korupsi tersebut. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan, satu instrumen hukum lain perlu diperkembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. 5. Monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka menyukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi, terdapat seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi. Yang keenam, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional. Sebagai contoh saja di tingkat internasional. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. A. Gerakan organisasi internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Bank Dunia. Yang ketiga, OECD. Yang keempat, Masyarakat Uni Eropa. B. Gerakan lembaga swadaya internasional, International Goals. Yang pertama, Transparansi Internasional. Transparansi Internasional atau TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh koperasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Yang kedua, ada TIRI. TIRI Making Integrity Board adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office dan London.
Unit yang memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas. C. Instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama, United Nations Conference Against Corruption. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah: A. Masalah pencegahan, B. Kriminalisasi, C. Kerjasama internasional, D. Pengembalian aset-aset hasil korupsi. D. Pencegahan korupsi. Belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang di India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. E. Penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan mendatangi konvensi anti korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal 18 April 2006, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam undang-undang. Ratifikasi konvensi anti korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam peraturan publik internasional. Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Nah, yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, materi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah: yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT atau Perpu 013/1950. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan konfidasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan atas konkordasi diundangkan dalam Statlat 1915 nomor 752 berdasarkan KB tanggal 15 Oktober 1915. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT atau Perpu 013/1950. Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dahulu. Dengan demikian, pendapat bahwa perbaikan peraturan anti korupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap terjadi perdebatan. Yang menarik dari ketentuan peraturan penguasa perang pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. Yang pertama, korupsi sebagai perbuatan pidana. Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan, dan yang dilakukan dengan
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. B. Korupsi sebagai perbuatan lainnya. Korupsi sebagai perbuatan bukan pidana atau perbuatan lain dijelaskan sebagai perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 3. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandasan undang-undang keadaan bahaya dalam keadaan normal. Ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya terbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. B. Latar belakang lahir delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. 1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang kedua, korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Nah, itulah tadi 3 materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.